Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Michael Juliano, lalu ada rekan saya, Didi Amnur, Dea Oviana, dan Yolanda Ramadhani. Pada video kali ini, kami akan menayangkan hasil presentasi dari kelompok kami, yakni dari kelompok 5, materi pendapatan. Langsung saja kita kepada pembahasannya. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan modal perusahaan akibat penjualan produk perusahaan, atau arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas, atau kombinasi dari keduanya, dari pengirim barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya, yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Lalu selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran pendapatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip pengakuan. Prinsip pengakuan, pendapatan diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian yang efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kelima, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara handal. Yang keenam, pendapatan diakui berdasarkan jenis transaksi yang terjadi. Lalu yang kedua, pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Secara umum, jumlah pendapatan dapat ditentukan langsung dengan mudah dan dari nilai kontrak atau kesepakatan antara entitas dengan pembeli atau pengguna aset. Transaksi pengakuan pendapatan. Transaksi pengakuan pendapatan. A. Pengakuan pendapatan pada titik penjualan. Yang pertama, penjualan bill and hold. Terjadi saat pembeli belum siap menerima barang, tetapi telah mengambil hak milik dan menerima tagihan. Pengakuan pendapatannya yaitu ditunda sampai saat pengiriman karena risiko dan imbalan kepemilikan biasanya tidak beralih hingga saat tersebut. Jurnal yang dibuat yaitu piutang usaha pada penjualan. Yang kedua, penjualan layaway. Terjadi saat perusahaan menetapkan pembayaran berbasis angsuran dan pengiriman akan dilakukan saat pembayaran terakhir diterima. Pendapatan akan diakui jika pembayaran final telah diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yola. Kepada Yola saya persilakan. Selanjutnya yang ketiga, penjualan dengan hak pengembalian. Jika pelanggan terdapat hak pengembalian, perusahaan harus menentukan apakah barang telah diterima pelanggan dan memperhatikan periode pengembalian. Pengakuan pendapatannya ada dua, yaitu yang pertama tidak mencatat penjualan sampai keistimewaan berakhir. Yang kedua ada mencatat penjualan tetapi mengurangi penjualan dengan estimasi pengembalian di masa mendatang. Jurnal untuk pengembalian barang yaitu piutang usaha pada penjualan, pengembalian dan penyisihan penjualan pada piutang usaha. Yang keempat ada penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Jika perusahaan menjual produk dan setuju untuk membeli produk tersebut kembali di masa mendatang, maka pengakuannya. Jika tidak pasti, maka pendapatan diakui saat barang dikirim dan periode pengembalian telah berlalu. Kemudian ada jika dapat dihitung handal, maka perusahaan membuat estimasi pengembalian di masa depan dengan mengurangi pendapatan. Kemudian ada yang kelima, konsinyasi, yaitu merupakan sistem penjualan yang dimana pengiriman barang atau konsingron atau prosedur besar, pengirim barang ke penerima barang atau konsinge untuk dijadikan sebagai agen penjual barang.
Pengirim akan mengakui pendapatan saat barang sudah dijual oleh agen dan agen mengakui pendapatan saat komisi diterima. Yang keenam ada penjualan barter. Apabila produk yang ditukarkan memiliki sifat berbeda, maka pertukaran dianggap sebagai pendapatan dan sebaliknya. Jika sifatnya sama, maka tidak dicatat sebagai pendapatan. Kemudian ada pengakuan pendapatan untuk kontrak jangka panjang atau konstruksi. Ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama ada metode presentasi penyelesaian, yaitu yang pertama ada pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Yang kedua ada biaya kontrak, biasanya diakui sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Kedua ada metode pemulihan biaya. Metode ini mengakui pendapatan hanya dari pengeluaran biaya yang diekspektasi dapat dipulihkan. Setelah seluruh biaya dikeluarkan, maka laba bruto dapat diakui. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan Dea Oviana. Selanjutnya itu ada rumus cost to cost atau biaya ke biaya untuk metode presentasi penyelesaian. Dia terdiri dari 3 rumus. Yang pertama, untuk mencari presentasi penyelesaian itu, kita dapat membagi biaya yang terjadi dibagi dengan total untuk biaya estimasi terbaru. Dan untuk rumus kedua, yaitu untuk mencari pendapatan yang akan diakui hingga saat ini, kita dapat mengalihkan presentasi penyelesaian dikalikan dengan perkiraan pendapatan total. Nah, selanjutnya yang ketiga, pendapatan yang akan diakui pada tanggal tertentu dikurangi dengan pendapatan yang diakui pada periode sebelumnya akan menghasilkan nilai pendapatan periode saat ini. Contohnya, misalnya nih, seperti yang ada di slide, PTA memiliki kontrak membangun gedung senilai 800 juta dan perkiraan biayanya itu 700 juta. Nah, ini ada disajikan tabel untuk 3 tahun, yaitu 2012, 2013, 2014. Nah, jadi kita di sini dituntut untuk mencari berapa sih presentasi penyelesaiannya. Nah, untuk tahun 2012 sendiri, untuk presentasi penyelesaian itu kita tinggal membagi biaya yang dikeluarkan dibagi dengan biaya totalnya. Biaya total itu kita dapat dari biaya dikeluarkan ditambah dengan perkiraan biaya sampai selesai. Untuk tahun 2012 berarti biaya yang dikeluarkannya itu 315 juta. Sedangkan biaya totalnya itu 700 juta didapat dari 315 juta ditambah dengan 385 juta. Maka biaya totalnya adalah 700 juta. Nah, jadi presentasi penyelesaiannya itu 315 dibagi 700, yaitu 0,45 dikalikan dengan 100 sama dengan 45%. Nah, begitu juga di tahun 2013, tinggal dibagi saja, yaitu 568 juta dibagi 710, maka presentasi penyelesaiannya 80%. Dan tahun 2014 itu berarti dia tidak ada perkiraan biayanya sampai selesai, karena kontrak gedungnya itu habis, pembangunannya itu di 2014, berarti perkiraan biayanya itu sudah habis, yaitu kita tinggal membagi saja biaya yang dikeluarkan dibagi dengan biaya keluarkan, berarti hasilnya itu nanti 1 dikalikan 100 berarti 100%. Nah, selanjutnya itu ada jenis kerugian pada kontrak jangka panjang. Itu ada 2. Yang pertama, kerugian pada periode berjalan yang menguntungkan. Kondisi ini muncul saat terjadi kenaikan yang signifikan terhadap estimasi total biaya selama konstruksi. Nah, perusahaan dapat mencatatnya karena peristiwa ini merupakan peristiwa perubahan estimasi akuntansi. Kita dapat mencatatnya dengan jurnal, mendebit beban konstruksi dan mengkredit konstruksi dalam proses atau rugi, dan pendapatan dari kontrak jangka panjang. Nah, yang kedua ada kerugian atas kontrak, tetapi dia tidak menguntungkan. Nah, di sini perusahaan itu harus mengakui keseluruhan perkiraan kerugian pada periode tersebut.
Dan selanjutnya ada pengungkapan pendapatan konstruksi di laporan keuangan. Yang pertama, pendapatan yang diakui selama periode dan metode yang digunakan untuk pendapatan kontrak dan tingkat penyelesaian. Yang kedua, untuk kontrak yang berlangsung, maka perusahaan harus mengungkapkan jumlah biaya yang dibebankan dan laba bersih yang diakui, jumlah uang mukanya berapa, dan retentionnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Didi Amnur. Selanjutnya yaitu ada pengakuan pendapatan untuk jasa. Pendapatan jasa akan diakui ketika transaksi atas jasa tersebut selesai dilakukan. Jika jasa diberikan dengan melakukan lebih dari satu tindakan, maka pendapatan harus diakui sejalan dengan rangkaian tindakan yang membentuk keseluruhan transaksi. Misalnya, broker real estate hanya bisa mencatat komisi penjualan sebagai pendapatan ketika transaksi real estate telah selesai. Adapun kriterianya bisa dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, kontrak harus dapat diukur dengan andal. Yang kedua, adanya manfaat ekonomi. Yang ketiga, tahapan penyelesaian dapat diukur dengan andal. Lalu, biaya perolehan dapat diukur dengan andal. Jika perusahaan tidak dapat memperkirakan hasil transaksi dengan andal terkait dengan penyediaan jasa, maka perusahaan hanya mengakui pendapatan sebatas biaya yang dipulihkan. Adapun jurnal untuk mencatat pendapatan jasa yaitu kas atau piutang pada pendapatan jasa. Lalu selanjutnya ada pengakuan pendapatan pada multiple deliverable. Multiple deliverable menyediakan beberapa variasi produk atau jasa kepada pelanggan sebagai bagian dari pengaturan tunggal. Adapun pengakuannya yaitu pengakuan pendapatan umum untuk setiap elemen yang memiliki nilai terpisah. Jika unit akuntansinya sudah dipisah, maka jumlah yang dibayarkan untuk perjanjian tersebut dialokasikan pada unit terpisah berdasarkan nilai wajar relatif. Jika nilai wajar relatif tidak tersedia, maka penjual dapat mengandalkan bukti dari pihak ketiga jika tersedia. Lalu yang terakhir, pengakuan pendapatan untuk transaksi waralaba. Waralaba adalah suatu transaksi di mana pemilik waralaba, franchisor atau pihak yang memberikan hak bisnis waralaba memberikan jasa kepada pewaralaba atau franchise atau pihak yang mengoperasikan waralaba. A. Biaya waralaba awal merupakan pembayaran untuk meresmikan hubungan waralaba dan menyediakan jasa awal. Biaya waralaba awal dapat dicatat sebagai pendapatan jika mereka telah melakukan kinerja substansial atau pemilik waralaba telah melakukan jasa awal dalam kontrak yang telah menjadi kewajiban mereka. Lalu yang B, biaya waralaba berkelanjutan. Merupakan imbalan atas hak berkelanjutan yang diberikan oleh pemilik waralaba dan untuk menyediakan jasa seperti periklanan, promosi, bantuan hukum, dan lain-lain. Pemilik waralaba dapat melaporkannya sebagai pendapatan jika biaya tersebut berhak diperoleh dana diterima dari pewaralaba. Sekian presentasi dari kami, dikembalikan kepada Mikel. Baiklah, hasil dari presentasi kami telah selesai. Demikianlah hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian materi maupun ada yang kurang dari hasil presentasi kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.